Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiji Tegela, kelas PAID, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi PPT proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Explicit Instruction untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan baca tulis Al-Quran di SDN 2 Kuala. Nah, langsung saja pada slide pertama terdapat latar belakang masalah yang terdiri atas fakta dan harapan. Nah, yang pertama fakta. Fakta di sini adalah faktanya masih banyak sekali siswa yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kasus ini tidak hanya ditemukan pada peserta didik yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 2, tapi masih banyak sekali ditemukan pada peserta didik yang sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, harapannya kedepannya metode explicit instruction ini diharapkan mampu memberikan perubahan dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran pada mata pelajaran PAI PAI kelas 4 di SDN 2 Kuala. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara yang pas untuk membuat siswa lebih tertarik mempelajari pelajaran PAI materi baca tulis Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana penerapan metode explicit instruction untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan baca tulis Al-Quran di SDN 2 Kuala. Yang selanjutnya ada kajian teori. Nah, menurut Archer dan Hedges adalah metode explicit instruction ini adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa. Nah, menurut Cardy, explicit instruction adalah model yang berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik dan kerja kelompok. Nah, model ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Explicit instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penerapan model explicit instruction. Yang pertama, ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tahap ini guru mengonfirmasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Yang kedua ada mereview pengetahuan dan keterampilan. Dalam tahap ini guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai siswa. Yang selanjutnya adalah menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Pada fase ini, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah melaksanakan bimbingan. Nah, bimbingan yang dimaksud di sini adalah bimbingan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru baik secara individual ataupun kelompok. Dan yang terakhir adalah menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Nah, guru memberikan review terhadap hal-hal yang dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar dan mengulang keterampilan jika diperlukan. Nah, kemudian memberikan latihan mandiri. Dalam tahap ini guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Oke. Selanjutnya pengertian baca tulis Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata baca memiliki beberapa arti antara lain. Yang pertama adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dengan dalam hati. Yang kedua adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga mengucapkan. Yang keempat mengetahui atau meramalkan.
Dan yang terakhir adalah memperhitungkan atau memahami. Adapun secara istilah menurut Supriyatna, mengartikan membaca adalah sebagai suatu kesatuan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, dan menarik kesimpulan yang menjadi maksud dari bacaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulis memiliki beberapa arti antara lain membuat huruf, yang kedua melahirkan pikiran atau perasaan, yang ketiga menggambar atau melukis. Dan pada slide selanjutnya ada kajian teori. Nah, yaitu sedangkan kata Al-Quran dalam KBBI berarti firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Secara etimologi, Al-Quran artinya bacaan. Kata dasar yaitu qira'ah yang artinya membaca. Nah, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, namun isinya untuk diamalkan. Oleh karena itu, Al-Quran dinamakan kitab yang ditetapkan atau diwajibkan untuk dilaksanakan. Jadi, yang dimaksud penulis dalam baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan belajar membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar agar siswa atau peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai membaca dan menulis Al-Quran yang dilaksanakan di SDN 2 Kuala. Nah, membaca adalah kunci dasar pembelajaran Al-Quran. Setiap muslim wajib hukumnya mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kajian penelitian yang relevan. Yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rati Oktariana pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Explicit Interaction terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang. Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Explicit Interaction pada mata pelajaran IPA kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang. Dan yang kedua adalah penelitian dilakukan oleh Ifta Khoria 2015 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Explicit Interaction untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran program web kelas 10 jurusan rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Kebumen. Pembelajaran dengan menggunakan model Explicit Interaction dapat meningkatkan belajar mata pelajaran pemrograman web pada siswa kelas 10 RPL 2 SMK Negeri 1 Kebumen. Yang selanjutnya ada kerangka pikir yang bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya ada apa jenis metode penelitian yang dilakukan. Nah, penelitian lokasi dan fokus, yaitu penelitian ini berlokasi di SDN 2 Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bula Ambon, Lombok Utara. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan juga angket. Teknik penelitian dan pengolahan data yang itu pertama analisis data kualitatif atau penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang kedua, analisis data deskriptif dengan presentasi kuantitatif yaitu menentukan kriteria pemberian skor, menjumlahkan skor dan menghitung. Selanjutnya ada outline skripsi yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua ada yang selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang kajian teori yang bersangkutan dengan judul dari penelitian. Ketiga bab 3 yaitu metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, desain penelitian, prosedur penelitian, dan juga pengecekan keabsahan data. Yang selanjutnya ada angket atau aktivitas belajar yaitu bisa dilihat pada slide-nya. Pada yang pertama petunjuk pengisian angket bisa dilihat. Selanjutnya ada daftar pustaka. Saya hanya mengambil beberapa bagian dari proposal skripsi saya
Dan yang terakhir, terima kasih. Demikian pemaparan PPT proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.